Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Martin. Saya dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411082. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang statistika deskriptif. Menurut Jogianto, pada tahun 2008, mengemukakan bahwa statistik deskriptif atau yang sering disebut juga dengan deskriptif statistik merupakan statistik yang menggambarkan fenomena atau karakteristik distribusinya. Statistik ini menyediakan nilai frekuensi, pengukur tendensi pusat atau measure of central tendency, dispersi, dan pengukur bentuk, atau yang sering disebut juga dengan measure of shapes. Lalu, frekuensi adalah statistik yang mengukur berapa kali suatu fenomena terjadi. Misalnya, jumlah sampel adalah 100 orang yang terdiri dari 50 laki-laki dan 50 perempuan. Maka frekuensi untuk nilai laki-laki adalah 50 dan frekuensi untuk nilai perempuan adalah 50. Pengukur tendensi pusat mengukur nilai-nilai pusat dari distribusi data yang meliputi man, median, mode, rata-rata atau mean, average adalah nilai total dibagi dengan jumlah kejadian atau frekuensi. Median adalah nilai pusat dari distribusi data, dan mode adalah nilai yang paling banyak terjadi. Lalu dispersi adalah statistik yang mengukur variabilitas atau penyebaran data pribadi, data terhadap nilai pusatnya. Pengukur dispersi atau pengukur variabilitas atau pengukur range, standard definition, variansi, dan interquartile. Range merupakan nilai terbesar dengan nilai terkecil. Pengujian hipotesis. Prosedur pengujian menurut Jogianto pada tahun 2008 antara lain menyatakan hipotesisnya. Hipotesis dapat dinyatakan dalam bentuk nol atau null hipotesis, atau alternatif hipotesis nol menyatakan tidak berbeda. Yang kedua, memilih pengujian statistiknya. Untuk memenuhi pengujian statistik yang digunakan beberapa pertanyaan berikut: apakah penguji parametrik atau pengujian non-parametrik? Lalu, apakah pengujian beda rata-rata atau pengujian asosiasi atau pengujian pengaruh? Lalu yang ketiga, menentukan tingkat keyakinan yang diinginkan. Contohnya, confident menunjukkan besar interval keyakinan kurva normal. Biasanya tingkat keyakinan yang sering digunakan adalah 90%, 95% dari 99%. Nilai uji kritis tergantung dari dua hal besarnya, confidence dan arah hipotesisnya. Arah dari hipotesis menentukan pengujiannya, apakah menggunakan satu sisi atau satu ekor, atau one tail, atau dua sisi atau dua ekor, atau yang sering disebut juga dengan two-tail. Hipotesis tidak berarah diuji dengan menggunakan pengujian dua sisi, dan hipotesis berarah diuji dengan menggunakan pengujian satu sisi atau one tail. Pengujian parametrik dan non-parametrik. Menurut Jogianto pada tahun 2008 menyatakan pengujian parametrik lebih dibandingkan dengan pengujian non-parametrik, karena pengujian parametrik menggunakan nilai magnitude dari data, sedangkan pengujian non-parametrik menggunakan jarak atau tanda atau urutan dari datanya. Pengujian parametrik harus memenuhi asumsi-asumsi berikut. Yang pertama, observasi harus independen. Yang kedua, observasi harus diambil dari populasi yang berdistribusi normal dan mempunyai varian-varian yang sama. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai pengujian hipotesis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.